Halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandrasatika Dewi sebagai moderator pada podcast kali ini. Kali ini saya hadir bersama Bapak Pande selaku Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 yang ahli dalam nilai dasar ASN, dan Bapak Satya selaku ASN yang dikenal berintegritas, dan Bapak Arif selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Hari ini kita akan membahas nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang kita pelajari dari sosok Bung Hatta, yaitu wakil dan tokoh proklamator pertama Indonesia. Kita akan kupas bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam sikap beliau dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam tugas kita sebagai ASN. Kali ini saya akan menampilkan video cuplikan yang dapat dilihat rekan-rekan sekalian. Baik, mari kita simak bareng-bareng video kepribadian sosok pahlawan proklamator, yaitu Bung Hatta. Tadi merupakan sedikit cuplikan video dari sikap tauladan yang bisa diambil dari Bung Hatta. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Pande. Silakan Bapak Pande. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu atas waktu dan kesempatannya telah hadir juga rekan saya, rekan perjuangan yaitu Bapak Satya selaku ASN yang berintegritas. Beliau ini sangat keren loh kalau diomongin. Soalnya beliau ini dapat penghargaan sebagai ASN yang berintegritas di Kementerian Perhubungan. Serta ada juga Bapak Arif selaku pejabat di Kementerian Perhubungan. Dari video cuplikan yang telah dipaparkan oleh Mbak Ayu tadi, telah ditampilkan Mbak Ayu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak loh Mbak Ayu karena sudah mengundang saya dalam podcast ini. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai ASN yang berakhlak, jadi nilai ASN yang berakhlak itu merupakan pedoman utama bagi kita selaku ASN di seluruh Indonesia. Akronim berakhlak itu bisa kita artikan sebagai suatu nilai. Yang pertama itu terdiri dari berorientasi pelayanan. Jadi sebagai ASN kita itu harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, ramah, cekatan, dan terus memperbaiki pelayanan.
Kemudian yang selanjutnya itu ada akuntabel Mbak Ayu. Bertanggung jawab penuh atas tugas dengan kejujuran dan kedisiplinan. Selain akuntabel, kita juga harus memperhatikan yang namanya kompeten. Jadi dalam video tadi, kita bisa melihat nih, kompeten dari Bapak Bung Hatta. Dia terus belajar untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menghadapi tantangan yang akan dia jalani. Kemudian keharmonisannya beliau, dia saling menghargai dan membangun lingkungan yang kerja secara kondusif. Kemudian loyalitas beliau, dia sangat menjunjung dan setia pada ideologi negara dan menjaga nama baik instansinya. Kemudian adiptif. Beliau ini merupakan tokoh yang cepat sekali menyesuaikan diri dengan perubahan dan berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara kita, Mbak Ayu. Selanjutnya, teman-teman audiens juga perlu mengetahui bahwa Bapak Bung Hatta ini merupakan seseorang yang sangat berkolaboratif. Dia bekerja sama dengan semua pihak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita hanya berpatokan pada video Bung Hatta tadi seperti ditampilkan oleh Mbak Ayu, saya juga ingin menampilkan sebuah video animasi Mbak Ayu agar teman-teman audiens, teman penonton nanti di podcast ini semakin tahu apa sih itu nilai berakhlak yang seharusnya diketahui sebagai ASN seperti itu. Boleh saya izin untuk share screen, Bayu? Silakan Bapak Pande. Baik, itu dia video visual penyampaian terkait dengan eh, cara efektif untuk mensosialisasikan nilai-nilai ASN yang berakhlak dan membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Jadi rekan-rekan semua dan para audiens serta narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, bisa saya sampaikan juga terkait video yang telah dijelaskan oleh Mbak Ayu sebelumnya, bahwasanya di dalam hal ini Bung Karno merupakan sebagai bapak atau tokoh proklamator atau wakil presiden pertama. Ini Bung Hatta ini kita bisa lihat beliau ini menjalankan nilai-nilai dengan sangat baik. Misalnya, beliau itu rendah hati dan mengutamakan kepentingan berbangsa atau berorientasi pelayanan dan loyal. Terus belajar meskipun dalam kondisi yang sulit, itu kita bisa gambarkan atau kita cerminkan sebagai kompetennya beliau dan selalu menjaga hubungan baik. Itu kita bisa masukkan dari video yang telah ditampilkan sebagai keharmonisan beliau. Ini contoh nyata kita sebagai ASN yang harus meniru dan meneladani Bapak Bung Hatta sebagai teladan kita sebagai ASN yang baik. Seperti itu. Mungkin para audiens atau rekan-rekan penonton pada kesempatan kali ini bisa memahami tentang bagaimana sih kita ini sebagai ASN yang harusnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mendapatkan suatu nama baik yang harus kita jaga seperti itu. Terima kasih, Bayu.
Wah, bagus sekali pemaparan materi dari Bapak Pande. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi yang terbuka untuk audiens, bisa memberikan pertanyaan langsung kepada beberapa narasumber, baik kepada Bapak Pande, Bapak Satya, dan Bapak Arif. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung menunjukkan pertanyaan tersebut ke audiens, ke narasumber siapa. Silakan. Silakan, Bu Desa ingin mengutarakan pertanyaan kepada Bapak siapa? Baik, untuk pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Pande. Baik, silakan Mbak Desa. Pak Pande, bagaimana ASN bisa menerapkan nilai berorientasi pelayanan seperti Bung Hatta dalam pekerjaan sehari-hari? Baik, terima kasih. Mohon izin Mbak Ayu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desa yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaannya mendasar, akan tapi sangat bagus Mbak Ayu. Jadi kalau siapa lagi nih? Jadi terima kasih pertanyaannya sangat baik, bagus sekali. Jadi nilai berorientasi pada pelayanan yang harus dipatut atau dicontoh dari Bung Hatta ya. Jadi kita sebagai ASN ini, Mbak Ayu, kita harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita pribadi. Bung Hatta ini merupakan contoh nyata dari nilai-nilai meskipun beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau tetap hidup sederhana, Mbak Desa. Dari nilai-nilai ini, meskipun beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau tetap sederhana, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, bahkan menabung menabung untuk diri sendiri atau membeli buku untuk anak-anaknya menggunakan uangnya sendiri. Jadi dalam praktek ASN sehari-hari, seperti pertanyaan Mbak Ayu, ASN bisa meneladani Bung Hatta dengan cara yang pertama, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tidak terbelit-belit kepada masyarakat. Yang kedua, tidak meminta imbalan atau apapun dalam bentuk apapun, baik. Selanjutnya, kita tidak menerima kritik dan masukan dengan terbuka untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi bukan hanya soal bekerja, tapi juga tentang niat tulus untuk melayani, bukan dilayani. Bung Hatta ini mengajarkan kita bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Ini prinsip penting yang harus selalu kita jaga sebagai ASN. Terima kasih, Mbak Ayu. Baik, mungkin sekarang ke pertanyaan kedua. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya Mbak Ayu, Kan Bapak? izin bertanya saya. Saya mau bertanya kepada Pak Satya. Siap, Mas Abian. Silakan pertanyaannya. Pak Satya, bagaimana Bapak memaknai nilai akuntabel dan kompeten dalam tugas sehari-hari Bapak? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Abian. Sungguh pertanyaan yang luar biasa ya. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, itu sudah masuk ke dalam ini ya, sifat dasar dari ASN ya. Yang pertama adalah akuntabel dan yang kedua itu tadi tentang kompeten ya dalam tugas sehari-hari. Nah, perlu kita mengetahui bahwa akuntabel itu artinya apa sih, ya kan? Sebelumnya mohon izin Bapak Pandey selaku Kepala Otban, Bapak Arif, dan juga rekan-rekan yang lain, izin saya menjawab. Monggo, Mas, Untuk monggo, monggo. ya, terima kasih. Untuk akuntabel atau bahasa formal itu akuntabilitas ya. Itu artinya kan bertanggung jawab dan jujur. Dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas yang dapat kita terapkan di kegiatan sehari-hari adalah kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing dan menyelesaikan dengan jujur tanpa menggunakan kecurangan suatu apapun, ya kan? Lalu yang kedua yang tadi sempat dibahas yaitu kompeten dalam tugas sehari-hari. Baik kita ambil contoh bahwa eh, jangan jauh-jauh cukup dari saya aja. Kompeten itu kan artinya mampu menjalankan sesuai dengan kompetensi ya kan. Nah, contoh adalah saya adalah penguji kendaraan bermotor ya kan. Nah, ketika saya melakukan itu berarti saya harus kompeten dengan penguji yaitu saya mempunyai gelar sertifikasi penguji kendaraan bermotor dan kebetulan saya sudah tingkat 3 begitu. Apakah dapat dipahami oleh Mas Abian?
Cukup, Pak. Sangat bisa dipahami, Pak. Baik, oke, terima kasih Mas Julian. Silakan lanjut kepada Mbak Ayu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, silakan yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya, Ibu. Baik, silakan Bapak langsung ke narasumber. Mohon izin bertanya ditujukan kepada Bapak Arif. Izin bertanya, Pak Arif, Ya, silakan. bagaimana siap bagaimana penerapan nilai loyal dan harmonis di Kementerian Perhubungan sekarang? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk hadir. Izin menjawab, untuk loyalitas sendiri, berarti kami selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, artinya itu mengesampingkan kepentingan pribadi serta kepentingan golongan. Untuk harmoni sendiri memiliki arti di Kementerian Perhubungan itu saling menghargai perbedaan dan juga membangun kerjasama agar lebih baik dalam lingkungan pekerjaan yang nyaman dan juga lebih produktivitasnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Bapak. Terima kasih. Wah, sangat bagus sekali ya sharing session pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu, yaitu Bapak Pande, Bapak Satya, dan Bapak Arif atas penjelasan yang sangat amat inspiratif. Juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Semoga diskusi ini dapat memotivasi kita semua dalam dunia kerja untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam dunia pekerja sehari-hari. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih.